誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Khususnya dari chapter terbaru manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu chapter 278. Walaupun pada akhirnya kita bisa melihat sebuah ending yang bahagia dari kisah perjalanan Takemichi, Maiki, dan juga semua teman-temannya yang lain, namun nyatanya banyak sekali kejanggalan yang terjadi di dalam ceritanya. Mengingat Ken Wakui sangat terburu-buru untuk menyudahi manga ini hanya dalam 2 chapter saja. Di mana pada chapter 277 minggu lalu, Takemichi berhasil menyatukan semua berandalan di dalam geng Toman. Dan di chapter 278 kemarin, tiba-tiba saja Takemichi langsung menikah tanpa ada sedikit pun penjelasan mengenai bagaimana proses perjalanannya untuk mencapai sebuah ending yang sempurna. Padahal sudah lama sekali kita menunggu dan sama-sama ingin melihat momen di mana Takemichi versi kuat bertarung melawan para berandalan brutal lain yang ada di seluruh Jepang. Karena selama ini Takemichi yang diperlihatkan kepada kita hanyalah Takemichi versi lemah saja, yang gaya bertarungnya hanya mengandalkan daya tahan tubuh dan juga tekad pantang menyerahnya. Namun tepat setelah Takemichi berhasil mendapatkan ingatannya lagi dan semua kekuatan besar sudah kembali, Ken Wakui malah memutuskan untuk mengakhiri manga ini. Akibatnya banyak sekali momen penting yang terpaksa kita lewatkan. Contohnya adalah momen pembalasan dendam dari Takemichi kepada Kiyomasa. Jika di garis waktu sebelumnya, Takemichi lah orang yang berhasil dibuat babak belur, bahkan sampai harus bersujud minta ampun kepada Kiyomasa. Kira-kira bagaimana jadinya ketika Kiyomasa dan Takemichi versi kuat bertemu satu kali lagi? Apakah kali ini Kiyomasa juga akan melakukan hal yang sama, yaitu bersujud memohon ampun juga kepada Takemichi? Jika iya, maka tentu saja semua hal tersebut sangatlah memuaskan. Nah, terlepas semua contoh sederhana di atas, sebenarnya masih banyak sekali hal janggal lain yang menarik perhatian kami dalam chapter 278. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dengan semua pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu apakah pekerjaan Takemichi dan juga Tachibana Ina di masa depan baru ini. Mengingat pada chapter 278, hampir semua teman-teman Takemichi dijelaskan apa saja pekerjaan masa depannya. Mulai dari Mitsuya Takashi yang kembali menjadi seorang desainer muda terkenal di seluruh Jepang. Kemudian Pachin dan Peian yang kembali menjadi pengusaha properti sukses. Sampai dengan Souta dan Naoya Kawata yang kembali membuka usaha ramen sederhananya lagi di garis waktu baru ini. Tidak hanya itu, bahkan keempat orang anggota Mitsuya X Squad lainnya pun juga dijelaskan oleh Ken Wakui, di mana Akun menjadi seorang penata rambut, Takuya menjadi seorang tabib alias bekerja di bidang farmasi. Selanjutnya Makoto menjadi biksu dengan mewarisi kuil keluarganya, dan terakhir Yamagishi yang berhasil menjadi seorang PNS alias pegawai negeri sipil. Namun anehnya hanya Takemichi dan juga Tachibana Ina sajalah yang sama sekali tidak dijelaskan apa pekerjaannya. Berdasarkan hal itu, maka tentu saja banyak pembacanya yang menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya. Apakah mungkin di garis waktu baru ini Takemichi kembali bekerja di toko rental DVD lagi? Nah, menurut kami jawabannya adalah iya. Karena sejak awal cerita Tokyo Revengers dibuat, Takemichi terlihat sama sekali tidak pernah mengeluh dengan kondisi keuangannya walaupun hidup serba kekurangan. Lagi pula di garis waktu sebelumnya, alias pada masa depan Bonten, pekerjaan Takemichi sendiri masih sama, yaitu menjadi manajer dari sebuah toko rental DVD. Nah, mengingat masa depan semua teman-temannya saat ini sama dengan masa depan Bonten, maka kemungkinan besar hal yang serupa juga terjadi kepada Takemichi. Atau kemungkinan paling bagusnya, bisa saja kali ini justru Takemichi lah yang malah menjadi pemilik dari toko rental DVD tersebut. Ya, apapun itu, yang jelas standar kebahagiaan setiap orang sangatlah berbeda. Mungkin bagi kita menjadi karyawan biasa di rental DVD adalah pekerjaan yang membosankan. Namun belum tentu bagi Hanagaki Takemichi. Apalagi Takemichi yang kita kenal adalah karakter yang lebih mementingkan dan mendahulukan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Takemichi untuk merubah pekerjaan masa depannya. Karena Takemichi sendiri sudah sibuk dan dibebankan dengan tujuan lain yang jauh lebih besar, yaitu menjaga takdir dari semua orang supaya tidak kembali dirusak atau kembali berantakan sama seperti sebelumnya. Sedangkan untuk Tachibana Ina, walaupun di chapter 278 kemarin tidak pernah disebutkan apa pekerjaannya, namun kemungkinan besar di garis waktu baru ini, Hina berhasil mencapai cita-cita masa kecilnya, yaitu menjadi seorang perawat untuk mengabdikan hidupnya demi menolong orang lain.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira pekerjaan dari Tachibana Ina dan juga Hanagaki Takemichi pada garis waktu baru ini? Oh iya, berbicara tentang pekerjaan masa depan, di antara semua teman-teman Takemichi lainnya, ada dua orang karakter penting yang memiliki pekerjaan yang sangat mencolok sekali. Yang pertama adalah Baji. Walaupun selama ini kita mengenal Baji sebagai orang yang brutal, kejam, dan juga suka berbuat semaunya, namun siapa sangka jika pada akhirnya hanya Baji sajalah satu-satunya kapten dari geng Toman generasi pertama yang mau meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Di mana pada saat ini, status dari Baji masih menjadi mahasiswa di jurusan kedokteran hewan yang tidak kunjung lulus juga meskipun sudah berusaha selama 7 tahun. Tentunya semua tersebut sangatlah bertolak belakang sekali. Padahal di garis waktu utama atau di garis waktunya Shinichiro Sano, Baji sendiri terkenal malas belajar, bahkan sampai tidak mau pergi ke sekolah lagi, atau sudah berhenti sekolah sejak dirinya masih SMP. Selanjutnya karakter yang kedua adalah Tyrannosaurus. Di mana pada masa depan baru ini, Tyrannosaurus masih tidak bisa menghentikan hasratnya untuk bisa terus bertarung melawan orang-orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Bedanya, kali ini Tyranno bisa melampiaskan semua nafsu baku hantamnya di sebuah arena yang legal sebagai atlet profesional yang tinggal di negara Brazil. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Tyranno pun saat ini berstatus sebagai juara dunia bela diri mixed martial arts. Namun meskipun begitu, bukan berarti Tyranno saat ini menjadi orang yang paling kuat di seluruh dunia baku hantam. Karena kenyataannya, di luar ring Tyranno selalu kalah bertarung melawan Mikey ataupun Takemichi. Hal itulah yang membuat Tyranno sering sekali pulang ke Jepang untuk terus melatih teknik bela dirinya di dojo milik Wakasa dan juga Benkei. Yang artinya secara tidak langsung, guru bela diri dari Tyrannosaurus tidak lain tidak bukan adalah sang duo legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama. Menarik banget ya, padahal di garis waktu sebelumnya, Tyranno, Waka, dan juga Benkei sempat bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan. Namun saat ini mereka bertiga malah menjadi guru dan juga murid sekaligus partner untuk latihan. Nah, berdasarkan hal itu, maka di masa depan ini seharusnya sudah dapat dibuktikan secara langsung bahwa 3 orang terkuat di manga Tokyo Revengers yang sampai saat ini masih bertahan selain Shinichiro Sano adalah sebagai berikut. Yang pertama sudah jelas Hanagaki Takemichi. Kemudian yang kedua adalah Sano Manjiro tanpa Dark Impulsivity. Sedangkan yang ketiga adalah Tyrannosaurus. Mengingat dia sudah membuktikan kehebatannya secara resmi dan berhasil menjadi juara dunia. Tentu saja untuk pembahasan lengkap mengenai urutan karakter terkuat di dalam dunia baku hantam ini akan kami buatkan satu video khususnya yang akan diupload ketika sudah dekat dengan tanggal terbit animenya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.